Apa kau bilang? Marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Roh Kudus-Mu berkarya pribadi kami Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan Yesus dari awal Tuhan hingga akhirnya Tuhan. Begitu juga ada oknum-oknum roh-roh jahat yang tidak senang ada memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sepakat satu hati menolak berikan patahan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus terima kasih Tuhan berkati kami beri kami Tuhan bagi tahun yang barunya di Tuhan apa yang kami laksanakan semuanya dapat berhasil Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami Tuhan Yesus. Atas segala raja sungguh hormat kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Telah kita katakan amin. Amin. Nama Tuhan. Bapak Ibu, nanti kalau pujian kita mengatakan bergandengan tangan, berarti harus bergandengan tangan. Ya. Pokoknya setiap bergandengan tangan, nggak usah diturun lagi, langsung siap bergandengan tangan. Amin. Nama Tuhan, kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Katakan lewat pujian kita, satukanlah hati kami untuk memuliakan Allah. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Tuhanlah hati kami memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama kami kasih Tuhanlah kami sembah Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kami suka kita ayo siap-siap bergandengan. Dalam satu hati bergandengan tangan dalam satu jiwa saling menyatu di antara kami keluarga kerajaan
Belum. Manut. Dari kita untuk kita. Banyak. Berdiri saja ya. Lagi masuk. Puji nama Tuhan, kalau kita berdiri saja, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada malam hari ini kami bersuka cita Tuhan. Karena semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan saat ini Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan seperti rusa rindu sungai. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembah. Kaulah kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembah. Panggil namanya saat ini, katakan Yesus. Kau berarti bagiku. Kau segalanya. Dari awal dari sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu Katakan Engkau Tuhanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembah. Mari sama-sama panggil namanya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan kami serahkan Tuhan. Karena Engkau segalanya bagi kami Yesus. Engkau sangat berarti bagi kami. Panggil namanya lebih sungguh-sungguh, katakan Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus itu. Yesus, Mari kita memandang kepada Dia. Oh, haleluya. 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 Yesus, Amin. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi
katakan Yesus, Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Yesus saat ini, sebab Dia baik, kasih setianya selalu baru. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami anugerahkan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Nyanyi dan bersoraknya bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, namanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada janji, tiada janji seperti yang ada pada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di penghujung tahun 2025. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, seperti Engkau sudah menyertai kami di tahun 2025. Kami percaya penyertaan-Mu dahsyat dan sempurna di tahun 2026. Terima kasih Tuhan di kesempatan ini. Kami memuji menyembah Kau, dan kesempatan ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, berbicaralah bagi kami, kuatkan dan teguhkan kami melalui firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu adalah perintah bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus jamah setiap pribadi kami. Tidak ada satupun dari setiap kami yang hilang kesempatan untuk mendengarkan firman. Semua kami diberkati melalui firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, penghulu udara yang mencoba menghalangi kami bersatu hati. Kami mau ikat, tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan malam hari ini bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan dan puji bagi Tuhan itu. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya lihat sukacita melimpah malam hari ini. Haleluya. Amin. Sukacita Tuhan melimpah. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita Tuhan melimpah. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Meskipun hujan, tapi saat kita di dalam terasa hangat. Karena kita semua bersukacita melompat-lompat bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita boleh melewati tahun 2025. Amin. Ya, kita
kita bersyukur kita bisa bernapas, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita hidup sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Patut kita mengucap syukur. Banyak tantangan yang kita hadapi, bukan? Pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi buktinya hari ini kita sehat-sehat. Amin. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudaraku. Malam hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan, bahwa saya renungkan apa sih yang harus saya sampaikan malam hari ini bagi kita. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita, mengandalkan manusia sekalipun, kita akan kecewa, kita akan gagal. Tapi saya percaya saat kita menanti-nantikan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, maka pertolongannya ya dan amin pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita buka Yesaya pasal 40 ayat 31 sebagai bahan renungan kita ya malam hari ini. Yesaya 40 ayat ke-31 saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau sudah ketemu, Yesaya 40 ayat ke-31, demikian firman Tuhan. Kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu saudara sekalian. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini dengan lantang Bapak Ibu saudara sekalian. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menanti-nantikan adalah suatu proses yang harus terus menerus. Jangan hanya karena menanti-nanti, bukan menanti-nanti artinya menunggu-nunggu, berharap-harap akan kasih setia Tuhan. Aktif terus menerus sampai kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Karena Allah kita bukan Allah yang suka berdusta, bukan. Dia bukan Allah yang ingkar janji, bukan. Dia adalah Allah yang menepati janjinya. Allah yang tidak pernah menunda-nunda kalau memberkati kita. Tepat pada waktunya dia memberkati kita Bapak Ibu saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, dalam 2 Petrus 3:9 bilang begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tidak lalai menepati janjinya. Oleh sebab itu kita terus menanti-nantikan Tuhan, karena dia tidak lalai menepati janjinya. Jangankan lalai, terlambat saja tidak. Amin. Artinya tepat pada waktunya, apa yang kita nantikan, apa yang kita doakan itu Tuhan berikan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, dalam Mazmur 158, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Dia ingat akan perjanjiannya. Dia bukan Allah yang lupa kepada janjinya. Dia ingat kepada janjinya. Dia ingat kepada perjanjiannya kepada segala bangsa. Dia berjanji akan menyertai. Dia berjanji akan memberkati kita. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Di tahun 2026 kita percaya, kita imani Tuhan menepati janjinya dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang berdusta, dia bukan Allah yang lupakan janjinya. Kalau manusia bisa lupakan janjinya, seperti kacang lupa kepada kulit. Tetapi Allah tidak, dia adalah Allah yang menepati janji. Dia berjanji memberkati, dia akan memberkati. Karena untuk itulah Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, Bapak Ibu sekalian, menebus saudara dan saya, menyediakan kerajaan kekal buat kita, menyediakan berkat-berkat buat kita. Darahnya sendiri dia korbankan, nyawanya sendiri dia berikan. Apalagi pergumulan hidup, persoalan hidup, makan, minum, sandang, pangan yang kita butuhkan, pasti Tuhan berkati kita, pasti Tuhan sediakan. Amin. Karena nyawanya sendiri loh. Bukankah dia adalah Allah yang kaya punya segalanya? Iya. Kerajaan surga dan seisi muka bumi ini dalam milik kepunyaannya. Kalau dia jual bintang satu, nggak ada yang mampu milik.
Ya, dia punya segalanya. Dia punya emas. Kita hanya menggali sedikit-sedikit, tapi yang punya itu dia sendiri. Nah, dia adalah Allah yang menepati janjinya. Amin. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Oleh sebab itu nantikanlah itu. Karena pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Kita berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan. Saya memastikan kita tidak akan pernah menjadi kecewa. Catat ini baik-baik buat kita. Amin. Bagi kita yang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, menaruh percaya kita kepada Tuhan, tidak akan pernah menjadi kecewa. Memang Allah punya cara untuk menjawab setiap doa kita. Kadang-kadang kita pengennya sesuai dengan waktunya kita. Tetapi Tuhan punya waktu sendiri untuk menjawab kita. Yang jelas janji Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, janji Tuhan. Jadi artinya Dia akan memberikan tepat pada waktunya bagi saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini nantikan waktu. Nah, bagaimana menantikan Tuhan? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu saudara sekalian. Menantikan Tuhan. Di dalam gereja kita mengajarkan supaya kita senantiasa memberi waktu kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, itu dengan Tuhan. Nah, disitulah kita menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Dia. Berikan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Pagi-pagi benar sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita, mari datang kepada Tuhan, mari datang menghadap Tuhan, bersekutu dengan Dia, nantikanlah Dia. Bukan hanya kita yang mau berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan juga mau berbicara kepada kita. Nantikanlah dalam saat teduhmu, nantikanlah Dia dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Berdoa, menyembah, memuji Dia, bersekutu dengan Dia. Nantikanlah apa yang Dia mau sampaikan bagi saudara dan saya. Baca firman-Nya, baca renungkan firman-Nya. Itulah orang-orang yang menantikan Tuhan. Tetap tekun dalam iman, tetap tekun dalam pengharapan. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Bukan orang yang menjadi kecewa dan menolak Tuhan, bukan. Tetapi orang yang tetap setia, menunggu, menanti Tuhan untuk menjawab pergumulan hidup. Menantikan Tuhan bukan hanya sekedar pada saat kita mengalami persoalan hidup, bukan. Menantikan Tuhan itu, bergumul datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan itu, bukan hanya pada saat kita punya persoalan, tetapi kita datang bersekutu dan menantikan Tuhan pada saat kita punya persoalan atau tidak punya persoalan. Kita tetap datang kepada Dia, karena itulah bukti iman kita, bukti pengharapan kita. Karena Dia berjanji selalu memberikan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun kita sepertinya hidup tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, kita harus tetap menantikan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita, ada banyak orang terlena kalau sudah punya persoalan yang berat, baru bergumul, berlutut di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi pada saat dia punya segalanya, tidak ada satu kekurangan satupun dalam hidupnya, semuanya baik-baik saja, berjalan dengan lancar, lupa datang kepada Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, meskipun kita punya uang banyak, harta melimpah, jangan kurangi persekutuan dengan Tuhan. Jangan kurangi penyembahan kepada Tuhan. Jangan kurangi persekutuan doa dengan Tuhan. Amin. Nantikan waktu itu. Alkitab mencatat orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seperti Raja Wali, orang yang menantikan Tuhan seperti Raja Wali, Bapak Ibu. Nah, bukan ayam. Ini kenapa nggak ditulis itu ayam atau bebek? Kemudian kan Raja Wali. Karena kalau ayam, bebek, kalau datang angin badai, buka purak lari dia. Buka purak lari. Dia cari mana kolong, dia sembunyi di sana. Itu kalau ayam. Kalau bebek, cari tempat bersembunyi. Tetapi kalau burung Raja Wali, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat badai datang, dia merentangkan sayapnya,
lebar-lebar, dan dia terbang semakin tinggi, semakin tinggi. Dia gunakan kesempatan angin badai yang keras itu, yang deras itu, dia bentangkan sayapnya, dia terbang tinggi mengatasi badai itu. Itulah orang-orang percaya. Itulah orang-orang yang menantikan Tuhan. Ada kekuatan seperti pada burung rajawan yang membentangkan sayapnya. Dia terbang mengatasi masalah. Amin. Dia tidak lari terhadap masalah, tapi dia mengatasi masalah. Dia terbang mengatasi persoalan hidup. Itulah anak-anak kita. Tidak boleh kalah dengan persoalan. Kita harus menang. Kenapa? Karena orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru seperti pada burung rajawan. Amin. Ada kekuatan buat kita, Bapak Ibu semua sekalian. Itulah orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama rajawan yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, naik terbang. Saya percaya orang-orang yang menantikan Tuhan, kehidupannya semakin naik. Amin. Kehidupannya semakin naik, tidak semakin turun, tidak semakin lemah, tidak. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, hidupnya semakin naik, ekonominya semakin naik, pekerjaannya semakin naik, jabatannya semakin naik, bisnisnya semakin naik, apalagi keluarga rumah tangganya semakin naik, anak-anaknya semakin naik. Amin. Itulah orang-orang yang nantikan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lupakan Tuhan, tetaplah nantikan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, berdoa, yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berbicara kepada Tuhan, nantikanlah pertolongannya. Dan orang-orang yang nantikan Tuhan, seperti Raja Wali, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu saudara sekalian, perjalanan hidup ini, dalam kehidupan ini tentu kita seperti sebuah perjalanan. Bahkan kalau kita ada satu tujuan kita, ada satu target kita, tentu kita akan berjalan menuju target itu. Tentu kita akan bergerak maju melangkah kepada tujuan itu. Nah, Alkitab mencatat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, meskipun mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semua kita melangkah ke depan. Amin. Nah, langkah kita ada waktunya kita harus berlari. Ada waktunya kita harus berjalan seperti biasa, normal biasa. Nah, berlari, berjalan ini berbicara tentang langkah kita menuju target kita. Langkah kita menuju tujuan yang sudah menjadi kerinduan kita, menjadi pergumulan kita. Nah, saat kita melangkah kepada tujuan kita, Alkitab mencatat dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Pada saat kita berlari tidak menjadi lemah, bahkan kita berjalan tidak menjadi lesu. Artinya saat kita melangkah dalam tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan di depan kita, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, semua kita di tempat ini punya tujuan hidup kita. Bagi anak-anak tentu, ya. Bagi sebuah keluarga tentu, seorang suami tentu, keluarga rumah tangga punya tujuan hidup. Dia merindukan seorang bapak, dia merindukan kesehatannya, dia merindukan pekerjaan bisnisnya semakin maju. Itu. Bahkan seorang istri juga merindukan ya supaya tetap sehat, tetap kuat, tetap setia untuk melayani Tuhan. Anak-anak juga punya tujuan, studi mereka diberkati. Bahkan pendidikan mereka menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Bahkan tujuan hidupnya dia mungkin suatu saat dia akan merindukan pekerjaan, dia merindukan pasangan hidup misalnya. Masih ada kan sini yang merindukan pasangan hidup? Jangan diam-diam kamu. Jangan dulu tapi pekerjaan dulu, melayani Tuhan dulu. Ya. Jangan buru-buru. Ya, Timothy ya. Jangan elah dulu. Sabar. Semua orang punya tujuan hidup, punya target yang ingin dia capai. Dan apa target kita di tahun 2028, 26 ini? Semua malam hari ini. Oleh sebab itu kita pertemuannya kan hanya sampai jam 11. Sampai jam 12 dengan keluarga-keluarga itu bergandengan tangan. Doakan akan menjadi kerinduan dari para guru. Amin.
Doakan bersama suami istri, doakan bersama anak-anak, doakan. Apa target kita tahun depan? Supaya banyak orang yang meminta jasa tebang pohon, supaya cair, ya kan? Supaya banyak borongan, ya. Supaya anak arek di non amas, wah. Supaya arek pelanggan rumah milik Danom, ya kan? Semua kita punya target dan tujuan. Bahkan gereja kita punya tujuan supaya kita punya tanah, punya gedung gereja yang bagus. Amin. Itu tujuan. Kita rindukan bahwa pelayanan nanti anak-anak pemuda remaja terbentuk dan mereka bergerak dan menjangkau jiwa di kota Palangkaraya. Amin. Tujuan. Kalau orang tidak punya tujuan, narai tujuan belum, mana ampi galing? Nah, teror. Kamu gimana ampi galing? Gulang galing. Harus ada tujuan hidup. Amin. Ada target kita di tahun 2006 kita mau ngapain? Tentu orang yang menanti-nantikan Tuhan akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan di nyatakan. Amin. Orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan, selagi tadi dikatakan seperti Raja Wali, dia tidak lari terhadap persoalan, dia hadapi masalah. Dan orang yang ada menanti-nantikan Tuhan akan menang terhadap persoalan hidup. Persoalan ekonomi kah, persoalan pekerjaan kah, persoalan apapun Bapak Ibu dan kalian, saat engkau menanti-nantikan Tuhan, kamu akan mengalami kemenangan. Kamu akan terbang mengatasi persoalan. Kamu tidak terhempas oleh masalah, kamu tidak dicekat oleh masalah, tapi kamu berdiri melangkah di atas persoalan itu. Dan saudara saya adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bahkan kalau dia berlari tidak menjadi lelah, bahkan kalau dia berjalan tidak menjadi lesu. Artinya ada kekuatan yang baru dan kita melangkah dalam perintah Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2020. Ya, kita akan melangkah. Percayalah, setiap langkah kita disertai oleh Tuhan. Percayalah bahwa setiap gerak kita diberkati oleh Tuhan. Karena itulah janji Tuhan buat kita. Jadi malam hari ini pesan Tuhan buat kita adalah nantikanlah Tuhan senantiasa. Saat kita menantikan Tuhan, bangun kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Berdoa, kemudian penyembahan, baca firman, nantikan Dia, harapkan Dia, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Dia punya kekuatan buat kita. Kita akan berdiri, kita akan berlangkah, kita akan bergerak, kita akan bergerak, berterbang, mengatasi persoalan hidup, dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Puji Tuhan malam hari ini. Itulah firman Tuhan buat kita. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan. Amin. Nantikanlah Tuhan. Mari kita membantu firman Tuhan ini. Di tahun 2025, sebentar lagi kita akan tinggalkan. Kita patut mengucap syukur untuk pemeliharaannya di sepanjang tahun 2020. Ada janji Tuhan yang luar biasa malam hari ini bagi kita semua yang ada malam hari ini. Saat kita mengandalkan, saat kita menantikan Tuhan, maka kita mencatat mendapatkan kekuatan baru, seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi persoalan. Dan apabila kita bergerak melangkah dalam tujuan hidup, maka Dia berjanji saat kita berlari dan saat kita berjalan tidak akan lemah dan tidak akan menjadi lesu. Ada kekuatan yang baru yang Dia berikan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkanku setiap lagu hanya
menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang kau rindukan di tahun 2020? Baik itu bagi pribadimu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi usaha pekerjaanmu, bagi pelayanan yang Tuhan percayakan bagimu, bahkan juga apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi gereja kita. Biar setiap pribadi kita datang kepada Dia. Firman-Nya berkata, nantikanlah Dia. Bangunlah sebuah kehidupan yang bersekutu dengan Dia. Bangunlah sebuah kehidupan yang dekat, erat, dan intim dengan Dia. Sukalah untuk merenungkan firman-Nya. Sukalah untuk bersekutu menyembah Dia. Dan nantikanlah pertolongan-Nya. Karena orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi kecewa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup. Karena Dia Allah, bukan manusia yang bisa berdosa, yang bisa berdusta, tapi Dia adalah Allah yang menepati janji. Apa yang Dia janjikan pasti tergenapi. Kalau malam hari ini kita merindukan Tuhan Yesus, aku rindu keluarga rumah tanggaku diberkati oleh Tuhan. Aku rindu usaha dan pekerjaanku semakin meningkat. Aku rindu keadaan ekonomiku semakin berlimpah-limpah. Aku rindu anak-anakku menyelesaikan studinya, mendapatkan pekerjaan yang baik. Bahkan menurut anak yang takut akan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Yesus berkata, Tuhan, aku rindu melayani Engkau lebih lagi. Aku rindu lebih lagi menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu. Malam hari ini, mari setiap pribadi berbicara kepada Yesus Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu. Tuhan sanggup memulihkan anak-anakmu. Tuhan sanggup memulihkan usaha pekerjaanmu. Hanya nantikan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir malam hari di tengah-tengah kami. Di penghujung tahun 2025 ini, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya di tahun 2026 kami menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Apa yang jadi kerinduan dan doa kami itu tergenapi dan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkanlah daripada kami Tuhan segala sakit penyakit untuk apapun namanya yang mengganggu kehidupan keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, pagari dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Ini berkatilah Tuhan setiap pribadi kami malam hari. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa. Berkatilah secara khusus gereja-Mu Tuhan. Barikas lumbung tuayan Tuhan memberkati. Kami percaya gereja ini ada karena rencana Tuhan. Kami percaya gereja ini ada untuk penilaian jiwa di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, pelengkapilah semua kami Tuhan. Para hamba-hamba-Mu, para penutua, para pekerja dan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa tidak ada satupun daripada kami yang berdiam diri dan berbantukan. Semua kami bergerak, semua kami melangkah. Karena bersama-sama dengan Allah
kami melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kami percaya seperti janji-Mu. Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat, dengan kewahyuan, dengan pengharapan yang baru untuk mengerjakan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, puja dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, dan kami percaya semua kita katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Oh berkati Tuhan Yesus, Hamba-Mu yang mengaburkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Bapa Ibu Gembalakan anak-anak-Nya keluarga Tuhan Yesus. Berkati juga setiap kami yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Saat ini kami akan memberikan korban syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sambil kantong persembahan dijalankan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Jangan. Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah hidup tahun kita malam hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami ada bersama-sama di tempat ini, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mempersatukan kami dalam kasih-Mu. Tuhan memberkati setiap pribadi kami. Kami juga berdoa berkat keluarga hamba-Mu, Bapak Beni di tempat ini.
sudah menyediakan tempat bagi kami dan berkati warga rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, dan juga anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali bersungguh kami percaya Tuhan sudah memberkati kami di tahun 2025 dan kami percaya kami akan memasuki tahun 2026 dengan berkat-berkat yang berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dijauhkanlah kami dari segala kelemahan tubuh, dijauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, dijauhkan daripada kami kebangkrutan, dijauhkan daripada kami kemiskinan. Di dalam nama Yesus, semua kami diberkati oleh Tuhan, semua pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesehatan kami diberkati oleh Tuhan, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, masa depan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Gereja memberikan kepercayaan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, kami memuji kebesaran Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami kami percaya berkat dan penyertaan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kami akan memasuki tahun 2026 dengan kekuatan yang baru seperti pada Raja Wali. Kami akan terbang mengatasi masalah. Akan memberikan kami kekuatan bagi kami saat kami berenang, saat kami berjalan, saat kami melangkah dalam tujuan Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan yang maha dahsyat, dijauhkan kami dari segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa baik. Oh haleluya, angkat tanganmu dan terimalah pengurapan dari tempat yang mati. Oh haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Oh haleluya, dalam nama Yesus kita melihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Kami berdoa, kami minta pengurapan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, pengurapan dari tempat yang mati ini dicurahkan atas kami pribadi. Pengurapan yang akan memberikan kami kekuatan yang baru, pengurapan yang memberikan kami hikmat, pengurapan yang memberikan kami terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, sehingga kami dimampukan melangkah di tahun 2026 dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemenangan demi kemenangan besar terjadi dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih, karunia, damai dan sejahtera berkat Abraham, Ishak, Yakub dicurahkan ke hidup kami. Berkatilah kami di ladang, di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kami, diberkatilah anak-anak kami, studi anak-anak kami, lumbu-lumbu kami diberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur dan kami percaya semua. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati acara kita selanjutnya. Amin. Silakan acara selanjutnya.
Ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun 2025. Yang ulang tahun. Selamat tahun. Boleh silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kopi sudah bisa berjalan Ibu-ibu. Kopi. Kopi mana kopi? Oh, haleluya. Kopi bagaimana kopi? Kopi. Mari ibu di dapur boleh sambil membuat kopi. Nah, untuk selanjutnya saya mau bertanya, kita makan dulu atau lanjut acara keluarga? Ikut yang banyak. Itu. Kalau siapa yang belum makan dari Saya mau makan sekarang. Kalau makan dulu kalau takutnya tidak konsentrasi karena kelaparan. Makan dulu. Jadi lebih baik ditanya. Kita makan dulu baru lanjut